Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala afdali mab'us bi akramir risalah kanat fi ma'naha wa mabnaha rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam beberapa hari ini kita sudah melaksanakan puasa. Tentunya sudah melakukan seupayanya mungkin, sekuat mungkin bagaimana supaya kita tidak dalam berpuasa itu tidak batal puasanya. Karena dalam hal kita membatalkan puasa atau tiba-tiba batal, ternyata kita tidak tahu ilmunya. Maka kali ini menurut Imam Syafi'i dalam muqaddimah sebuah kitab yang dinukil oleh Imam Nawawi dikatakan bahwa Imam Syafi'i menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan sebuah dunia, maka dia harus tahu ilmu dunia. Kalau dia menginginkan akhirat, maka dia harus tahu ilmunya akhirat. Kalau kita mengharapkan kedua-duanya, baik dunia maupun akhirat, maka kita harus tahu ilmunya kedua-duanya. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar bagaimana supaya puasa kita tidak batal karena syariat yang ditentukan. Adapun batalnya puasa itu ada 8 yang termukil dalam sebuah singkatan 5M HSG. Apa saja 5M ini? HSG ini ada 8 poin ini adalah: 1, kita bisa dikategorikan orang yang batal puasanya kalau kita makan dan minum dan secara sengaja. Kalau kita tidak sengaja, lupa datang dari pasar, kemudian dia merasa kepanasan, haus, minum sampai 1 morong, 1 gelas, apakah batal puasanya? Kalau dia dikatakan lupa, tidak batal puasanya. Makan sampai 2 piring sampai kenyang, bagaimana? Apakah batal puasanya? Ini ada 2. Menurut pendapat Imam An-Nawawi, itu puasanya tidak batal. Tapi kalau sampai kenyang kemudian dia alasan lupa, menurut Imam Rafi'i maka batal puasanya. Ini yang pertama adalah makan minum itu secara sengaja, baik sedikit maupun banyak. Kadang-kadang kita selilitan ketika setelah sahur kemudian ada selilit karena kita habis makan rendang, setelah dikeluarkan oleh lidahnya kemudian eman-eman. Sayang ini kalau mau dikeluarkan, kemudian ia telan walaupun sebutir nasi, walaupun sedikit masakannya, walaupun sedikit makanannya. Kalau ia secara sengaja, maka batal puasanya. Apalagi kalau habis sahur dia habis minum kopi, kemudian masih terasa begitu adzan subuh, masih terasa ini di tenggorokan rasanya kopi, rasanya teh, rasanya sirup, ataupun rasanya masakan yang ia telan. Ketika dia sahur, maka batallah puasanya kalau dia secara sengaja menelan makan makanan atau rasa yang ada di tenggorokannya. Bagaimana hukumnya ketika orang mencicipi masakan ketika dia memasak bagi ibu-ibu? Nah, ini menurut Syarah Minhaj juz 3 halaman 425 dinyatakan tidak batal, tetapi hukumnya ini makruh. Makruh itu bagaimana? Apabila kita tinggalkan untuk mencicipi, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mencicipi masakan itu, kita juga tidak berdosa. Nah ini, apabila kita menelan ludahnya sendiri, karena kita umpamanya lagi haus, kemudian air ludahnya dikumpulkan, kemudian ditelan, ya, bagaimana hukumnya? Ya tidak batal selama air ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu apapun, ya, tidak bercampur dengan kopi, tidak bercampur dengan gula, tidak bercampur dengan apapun, ya, selain air ludahnya sendiri. Nah, ini adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Nah, bagaimana muntah itu tidak disengaja? Contohnya, kalau muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Contohnya seperti apa? Orang yang sedang hamil, biasanya hamil muda, ia selalu muntah-muntah, tidak disengaja karena berasal dari alamiah, natural, ya, bersifat alami. Kemudian dia pergi ke Surabaya naik bis, sehingga dia
merasa mual. Ya, ini tidak batal puasanya. Kecuali kalau muntah itu diogrok-ogrok tenggorokannya, baru kemudian dia mengeluarkan makanan dari lambung sehingga lambungnya itu naik dan keluarlah sisa-sisa yang ada di lambung. Nah, ini yang bikin puasa kita menjadi batal. Yang ketiga adalah keluar mani. M yang ketiga adalah mani. Mani bukan uang, tapi mani sperma. Orang laki-laki yang apabila baru bangun tiba-tiba keluar spermanya tanpa ada sebab apapun, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila dia keluar mani dengan disengaja, contohnya seperti apa? Melakukan tangan sendiri secara onani, atau dia melakukan berusaha untuk mengeluarkan spermanya dengan menonton VCD porno dan sebagainya dan sebagainya. Ini berarti ada unsur disengaja. Kalau ada unsur disengaja, maka walau bagaimanapun dia berpuasa padahal keluar mani dengan secara onani, baik dengan tangan sendiri maupun tangan istrinya, apalagi kalau tangan istri tetangganya. Nah, ini sudah di luar syariat, ini sudah sangat batal, punya dua dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah yang ketiga ini adalah mani. Yang keempat adalah murtad. Murtad ini apa? Ada apabila dia sedang berpuasa tiba-tiba ia keluar dari agama Islam walaupun tanpa sengaja. Dia menghina Al-Qur'an. Ketika ada lembaran-lembaran Al-Qur'an kemudian dia sepak. Kemudian dia contohnya dari murtad ini adalah tidak percaya kalau puasa ini adalah merupakan kewajiban dari Allah. Dia tidak percaya adanya kanjeng Nabi yang telah diutus oleh Allah. Ini salah satu contoh murtad. Maka meskipun dia dalam keadaan berpuasa serta-merta hari itu juga ketika dia murtad, maka dia batal puasanya. Yang kelima adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh. Lubang tubuh yang 5. Apa saja lubang tubuh yang 5? Ya, yaitu telinga, hidung, mulut, dan yang 2 ini jalan raya dan jalan tol. Semuanya insya Allah pasti tahu itu. Apabila kemasukan sesuatu, maka menjadi batal. Loh, tiba-tiba kita sakit mata, kemudian diobati dengan tetesan obat mata, sehingga sampai terdengar atau terasa di tenggorokan ada terasa pahit. Itu bagaimana hukumnya? Tidak batal. Karena ini bukan urusannya ke lambung, bukan urusannya ke maidah, ya. Kemudian kalau kita ketika korek-korek telinga, kalau korek-korek dengan jari kelingking, maka itu tidak dibatalkan secara syariat agama. Tapi kalau korek-korek telinga dengan katembat sehingga masuk ke dalam lubang yang paling dalam, ini baru puasa kita dikatakan batal. Nah, seandainya kita mandi, kemudian tiba-tiba telinga ini kemasukan air, bagaimana hukum puasa kita? Lihat dulu, apakah mandi wajib atau mandi sunnah. Kalau mandi wajib dan mandi sunnah, meskipun kemasukan air, puasanya tidak menjadi batal. Tapi kalau hanya mandi-mandi mubah saja, mandi-mandi harian, tidak ada niat sunnah, tidak ada niat wajib, maka puasanya ketika kemasukan air dalam keadaan mandi yang bukan wajib dan bukan sunnah, maka hukumnya menjadi batal. Hari gini kadang-kadang kita juga ada yang sakit, kemudian suntik, kemudian vaksin, karena dia belum sempurna melakukan vaksin booster. Apakah boleh ketika kita puasa melakukan vaksin maupun suntik? Boleh, dan itu tidak membatalkan puasa. Loh, kenapa tidak membatalkan puasa? Karena kategorinya bukan termasuk lubang yang 5. Kalau kemasukan sesuatu dari lubang kemaluan, ini bagaimana? Ketika kita dalam keadaan membilas kemaluan, ya hati-hati, terutama bagi ibu-ibu. Jika jari kita itu terangkat, kemudian masuk ke dalam lubangnya, maka serta-merta puasa kita menjadi batal. Makanya harus hati-hati, apalagi ibu-ibu yang sedang dalam keadaan piktai, keputihan, dan sebagainya. Maka dalam puasanya bisa menjadi batal apabila kita cara membersihkannya tidak tahu, padahal jari kita masuk ke dalam lubang itu. Nah, inilah M5 yang
wajib kita ketahui itu bisa membatalkan puasa. Kemudian HSG. H ini apa singkatannya? H ini adalah singkatannya haid, nifas, wiladah. Bagi perempuan tentunya, tidak ada laki-laki yang haid atau laki-laki yang nifas atau laki-laki yang wiladah melahirkan. Tidak ada. Ya. Kalau kita perempuan-perempuan ini haid, ya, haidnya meskipun haidnya itu datangnya 1 menit sebelum maghrib tertiba, maka serta-merta mulai dari pagi puasanya menjadi batal. Jangan merasa emane aku wis poso mulai isu sampai kata maghrib kurang 1 menit kita tiba-tiba menstruasi. Nah itu sudah batal, jangan dihitung. Nanti wajib mengkodok. Mengkodoknya bagaimana? Setelah bulan Ramadan. Apabila setelah bulan Ramadan yang akan datang itu masih belum sempat mengkodoi, baik itu karena dia nifas setelah melahirkan biasanya akan keluar darah, ya, atau wiladah melahirkan atau haid, ya. Ketika setelah Ramadan itu dia tidak sempat berpuasa karena lalai atau karena lupa atau karena sengkah encan medure, nah, ya. Kata Maduranya itu malas, sehingga sampai ke Ramadan lagi, maka pertama dia wajib melakukan mengkodoi puasanya, dan yang kedua dia wajib melakukan kafarot, yakni dikasih denda 1 harinya, yaitu 1 mud. Berapa ukuran secara fikih, takaran secara fikih 1 mud itu? 1 mud itu adalah ukuran fikihnya 679,79 gram, atau kalau dibulatkan sama dengan 7 ons beras 1 harinya. Kalau dalam 10 hari dia punya hutang, kemudian tidak bisa membayar hutangnya, hutang puasa maksudnya, sampai ke Ramadan lagi, wajib mengkodoi dan juga wajib membayar kafarot. Karena dia telah lalai, dalam 1 harinya 1 mud. Kalau dalam 10 hari 7 on kali 10 hari, maka yang harus dikeluarkan adalah 7 kilo. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin di sekitarnya. Ini haid. Yang S, HSG. S adalah singkatan dari setubuh. Suami istri yang apabila melakukan persetubuhan di siang hari, maka meskipun itu tidak masuk ke dalam lubangnya, nun sewu, ini sudah batal, ya, sudah batal. Karena apa? Apalagi kalau seseorang melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan. Ya kalau malam hari sih bebas, ya, karena semuanya boleh makan minum setubuh silahkan. Di siang hari maksudnya, dia tiba-tiba batalnya puasa karena bersetubuh dengan istrinya, maka dia juga dikasih denda. Berapa dendanya? Yaitu memerdekakan 60 orang budak. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dapat puasa, mengkodoi puasa sebagai kafar, membayar kafarat karena persetubuh itu, berpuasa dapat 1 bulan 30 hari, tiba-tiba dia mokel, batal puasanya, maka harus kembali dari awal. Ini 2 bulan berturut-turut, bro, ya. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Berat sekali. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak bisa, ya, dia lakukan. Maka apa yang harus dilaksanakan bagi orang yang melanggar ketentuan agama, syariat agama karena bersetubuh di siang bolong? Maka dia wajib bersodakoh kepada fakir miskin sebanyak 60 orang dengan 1 orang 1 mud. 1 mudnya kurang lebih 7 on. Berarti kalau 60 orang kali 7 on, kalau saya hitung di kalkulator tadi, itu sama dengan 42 kilo. Nah, hampir setengah kintal kita keluarkan hanya untuk 5 menit. Makanya supaya bisa terjaga hubungan suami istri agar tidak terjadi persetubuhan, maka keduanya harus saling menjaga. Kalau sekiranya bisa meningkatkan libido karena melihat syahwat, kelihatan auratnya, maka seorang istri juga harus menjaga auratnya ketika dia dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir adalah yang bisa membatalkan puasa adalah gila. Gila ini hilang akal. Orang yang gila tidak wajib puasa. Berarti kalau kita tidak berpuasa selama 30 hari, ya berarti termasuk orang yang gila, ya. Orang yang gila asli tidak wajib puasa, ya. Lah kalau terkecuali kalau kita itu menemukan orang yang melakukan narkoba, ya, baik dia
minum pil ekstasi, sabu-sabu, narkotika dan sebagainya, sehingga fly, kemudian hilang akalnya. Bagaimana? Ya tentunya dia batal puasanya. Kena jin. Nah, kena jin ini juga hilang akalnya. Maka termasuk orang yang batal puasanya secara syariat agama. Kalau pingsan, lihat dulu pingsannya sebentar apa enggak. Apakah ketika pingsan oleh keluarganya dikasih minum atau dikasih apa supaya dia bangun. Nah, kalau dikasih sesuatu yang bisa masuk ke dalam lubangnya, maka puasanya batal. Kecuali kalau dia pingsannya mulai dari subuh sampai ke maghrib baru bangun pingsannya. Maka dan dia pada waktu pingsan tidak mendapatkan sesuatu yang masuk ke dalam lubangnya, maka dia tidak batal puasanya. Meskipun dia pingsan mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, demikian juga orang yang senantiasa melakukan hilang akalnya dari hal-hal lain yang tidak saya terangkan. Yang penting hilang akal ini termasuk orang yang gila adalah bisa membatalkan puasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam segmen kali ini. Tentunya mudah-mudahan senantiasa kita bisa menjaga puasa kita tidak batal secara syariat agama dan tidak batal secara makrifatnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita puasa hari ini Allah terima sebagai amal yang soleh bagi kita, sebagai bekal kita nanti ketika di akhirat. Dari kami mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.